Yance maring ibarat tanaman hortikultura yang tumbuh di antara rumput liar. Seperti itulah, seperti analoginya seperti kita sedang menyemai tanaman muda. Dia perlu perhatian, seperti itu tidak bisa dia dibiarkan tumbuh harus bersaing dengan rumput liar, ibaratnya seperti itu. Kalau kita terjun ke bisnis, kita tidak boleh tergantung apakah pemerintah mendukung atau tidak. Dengan berbagi dengan teman-teman petani, kalau bisa petani muda milenial lainnya, maka kami kemudian meminta kepada Pak Dodo, Pak, bagaimana kita sama-sama diskusi memikirkan supaya Yance ini didorong, dibantu menjadi startup peralatan irigasi, sehingga lebih banyak desa yang bisa mengimplementasikan ini. Jadi kita jadi punya sumber supply yang lebih banyak. Ada 3 desa, lalu saya langsung bilang, Yance, 3 desa itu yang satu khusus untuk buah naga, yang satu khusus untuk melon, yang satu khusus untuk semangka. Jangan semuanya sama seperti itu. Sayuran dan buah-buahan di Sika itu masih lebih banyak datang dari luar daerah. Seksi anak muda itu mengenai petani itu sektor yang terbelakang, tidak menguntungkan, zaman tua yang melelahkan. Nah, dan itu yang terjadi selama ini. Karena kalau bicara tentang orang muda dan bicara tentang petani itu, teman petani muda di Sika mereka hampir tidak tertarik untuk di dunia pertanian. Bahkan teman-teman kita yang kuliah di ambil pertanian pun setelah itu juga mencari pekerjaan di sektor lain. Kita perlu keras kepala dengan ide kita, perlu punya keyakinan, bukan investor. Investor tuh masuk karena senang sama kita, bukan kita menyesuaikan diri dengan maunya investor. Dan nanti kita akan ketemu investor yang cocok sama kita. Walaupun kita di sini itu misalkan traktor-traktor yang disiapkan oleh dinas misalkan, itu juga hanya untuk pajak, hanya untuk lotari. Kemudian kalau kita mau tanam cabai, setelah kita pakai mesin itu dibayar dengan harga misalkan 1 juta perak, kemudian kita harus kerja manual lagi bikin bentuk bedengan. Saya baru memulai kurang lebih sekitar 1 tahun, tetapi pada per hari ini itu sudah 131 hektar yang itu tersebar sampai yang paling jauh Sumatera Utara dan Papua. Artinya bahwa teknologi ini sebetulnya punya potensi untuk pengembangan di Indonesia. Memang selama ini ada perusahaan-perusahaan yang bergerak, tapi perusahaan asing yang bergerak di Indonesia. Dan ini biasanya terjadi setiap hari itu biasanya ada penawaran yang masuk. Kenapa kita berpikir mencari uang untuk sewa ekskavator? Kenapa enggak kita berpikir bagaimana kita kontrak dengan perusahaan yang punya ekskavator yang sebenarnya sekarang banyak nganggur? Presentasikan bisnis modelnya dan prospeknya 10 menit. Kita tidak serta-merta bahwa kalau diinjeksi uang itu bisnisnya akan tetap maju. Apakah kita mau menjual drip irrigation sebagai jasa atau kita menjual produksi sayuran? Harus melibatkan unsur politik, nggak mau harus. Misalnya begitu nanti Mas Yanda sudah punya kebun buah, ngomong ke Pak Bupati, ngomong ke Gubernur, NTT nggak boleh ngambil barang dari luar daerah. Kita harus Sahabat Suara Flores yang budiman, Yance Maring adalah salah satu generasi muda yang kini tumbuh dan bergerak di bidang pertanian hortikultura. Ia menjadi petani muda yang berbeda dengan petani-petani era ini. Ia menjalani usaha yang boleh dibilang baru bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, yakni menjadi petani irigasi tetes yang proses pengairannya menggunakan sistem SMS Android. Dan saat ini ada teknologi baru yang tengah ia kembangkan, yakni smart farming yang dapat mengendalikan kelembapan tanah menggunakan Android dari jarak jauh. Semua ini dijalankan Yance Maring dari modal kantong pribadinya setelah menimba ilmu di Israel. Israel telah menyuntik pengetahuan untuk Yance sebagai modal utama menjadi petani berteknologi baru di Nusa Tenggara Timur bahkan Indonesia. Dari modal itu, ia sudah memulai usaha yang kini memasuki 2 tahun. Perjuangan Yance melalui usaha ini ternyata menarik perhatian banyak pihak. Pemerintah di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur ramai menaruh perhatian dengan cara datang berkunjung dan berdiskusi sambil berselfie-ria. Sebagaimana hal ini tampak di sejumlah laman media sosial. Dalam kesempatan itu, Yance mendapat kabar gembira dalam sejumlah janji. Mereka datang memberi apresiasi sambil berjanji bahwa Yance Maring pasti mendapat modal besar untuk mengajak kaum muda bertani memajukan pertanian di Nusa Tenggara Timur. Seiring waktu berjalan, janji-janji itu seakan tenggelam di balik kesibukan seremonial yang sedikit berdampak tapi menyedot anggaran yang besar. Apalagi dunia saat ini tengah dihantui penyakit COVID-19 yang tak ada ujungnya. Dan itu menjadi alasan
walau mereka terus berkunjung dan berselfie untuk meramaikan media sosial. Iya, kadang-kadang nama Yance bahkan dijual untuk mempercepat respon anggaran. Walau hingga kini masih harus terus dinanti untuk kemajuan kaum muda di bidang pertanian, karena proses pengembangannya membutuhkan lahan, waktu, anggaran, serta keberanian. Melihat kondisi itu, ada yang mengatakan Yance Maring ibarat tanaman pertanian yang tumbuh dan bersaing dengan rumput liar. Dalam bayangan saya sih ide-ide anak muda di Indonesia Timur seperti ini ya, di Nusa Tenggara ini memang harus didukung oleh banyak pihak. Kasihan kalau dibiarkan sendiri, seperti kita sedang menyemai bibit, ya kita semua harus memberikan perhatian yang cukup. Dia perlu nutrisi, dia perlu air, seperti itulah. Seperti analoginya seperti kita sedang menyemai tanaman muda. Dia perlu perhatian, seperti itu. Tidak bisa dia dibiarkan tumbuh harus bersaing dengan rumput liar, ibaratnya seperti itu. Jadi jangan biarkan Yance berjalan sendirian begitu. Saya rasa begitu. Akan tetapi Yance bukan rumput liar. Dia adalah petani milenial yang tengah dicari dan dibutuhkan banyak orang. Dan ini adalah fakta. Fakta yang tengah dijalani Yance Maring. Namun demikian, fakta ini tak menyurutkan semangat pria muda asal Kabupaten Sika untuk terus bergerak maju. Hingga kini, Yance sedang menangani 131 hektar lahan, yang sebagian besarnya merupakan pihak-pihak luar yang membutuhkan jasanya untuk membuka kebun irigasi tetes. Dan daerah yang paling jauh mengundang Yance yakni di Sumatera dan Papua. Wow, maju terus petani milenial Nusa Tenggara Timur. Konsultan Auti dan e-komersi Ines Handayani, salah satu narasumber dalam diskusi bersama Yance Maring di Dinas Pertanian Kabupaten Sika, mengatakan Yance perlu komitmen yang kuat menjalankan usahanya, perlu keras kepala dengan ide-ide yang dimiliki dan tidak mengikuti gaya investor. Kita perlu keras kepala dengan ide kita, perlu punya keyakinan. Jadi Yance mungkin harus bisa bayangkan 5 tahun lagi startup yang dibikin, yang didirikan oleh Yance itu kira-kira bentuknya akan seperti apa. Dan itu memang yang bentuk ke kita, bukan investor. Investor tuh masuk karena senang sama kita, bukan kita menyesuaikan diri dengan maunya investor. Kepada Suara Flores, Ines mengharapkan agar Yance Maring tidak dibiarkan berjalan sendirian. Yance Maring harus yakin dengan cita-cita yang tengah ia geluti. Ia harus banyak belajar dan rajin membangun jaringan. Dan sebaiknya, pemerintah daerah pun harus memberi perhatian terhadap apa yang sedang dilakukan Yance Maring. Ines pun tak luput memberi apresiasi bahwa apa yang dirintis Yance Maring sangat menarik dan sangat penting bagi kemajuan petani di Nusa Tenggara Timur. Ia mengusulkan agar Yance lebih fokus menjalankan social enterprise. Hal ini penting karena berkaitan dengan social impact atau pemanfaatan yang bisa mengelola perubahan sosial dan melakukan perubahan. Yang dirintis oleh Yance ini sangat menarik dan sangat penting, sehingga saya tadi memberikan masukan kepada Yance ada baiknya ada fokus ke arah social enterprise. Nah, berarti memang banyak yang harus dipelajari oleh Yance seperti itu. Kenapa social enterprise itu penting? Karena yang menjadi titik tekannya adalah social impact, ya, kemanfaatan. Social impact, kemudian bagaimana bisa melakukan perubahan sosial, kemudian bagaimana mengelola dari perubahan sosial itu. Jadi aktivitas yang dilakukan Yance itu ada bagusnya fokus ke arah situ. Yance kan sedang merintis smart farming ya, untuk rintisannya itu luar biasa karena kita tahu isu di daerah Flores, kemudian di Indonesia Timur ya, sebagian besar kan isunya masalah air seperti itu. Jadi smart farming itu bisa jadi satu solusi. Kemudian juga isu ketahanan pangan, kemudian ada isu gizi, stunting dan lain-lain. Jadi mesti diperkuat dari sisi hulu. Sisi hulu itu berarti produksi pertanian, bagaimana kita bisa mengatasi keterbatasan air dan lain-lain. Lebih lanjut disampaikan oleh Samsul Widodo, staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, bahwa Yance tengah melakukan hal penting untuk pertanian di Nusa Tenggara Timur. Bukan hanya soal teknologi yang tengah ia kembangkan, melainkan orang muda yang menggerakkan bidang ini. Ia berharap agar hal ini menjadi sebuah kebangkitan baru
bagi kaum muda untuk bertani dengan teknologi modern. Jadi saya rasa ini hal yang sangat baik dan itu bisa menjadi solusi untuk pertanian di NTT. Dan yang paling penting adalah buat saya adalah bukan teknologinya, tetapi ini digerakkan oleh anak-anak muda. Sehingga harapan kami adalah ini menjadi kebangkitan anak muda yang mau bergerak di bidang pertanian. Apalagi kalau ada teknologi, biasanya kan mereka lebih lebih menikmati gitu kan, daripada mesti mencangkul, mesti siram-siram dan sebagainya. Jadi harapannya adalah bahwa ini menjadi satu kebangkitan pertanian di NTT khususnya buat anak-anak muda, dan teknologi ini wajib dan harus kita dukung. Dan saya sendiri ke sini, ini kunjungan saya kedua, saya ketemu dia kedua untuk bagaimana mengembangkan bisnis modelnya untuk drip irrigation. Ia mengatakan banyak tim datang untuk terus mengeksplor berbagai fakta yang ada. Kita pasti melakukan langkah-langkah dan Yance Maring akan menjadi besar. Ia mengharapkan agar Yance tidak boleh menggantungkan usahanya kepada pemerintah. Jangan berharap banyak dukungan dari pemerintah. Yance harus terus berjalan dengan apa yang sudah ia miliki saat ini. Saya terus terang sejak dulu memang selalu tertarik dengan NTT. Jadi banyak hal yang perlu kita eksplor. Ya pertama adalah bagaimana mengembangkan bisnisnya. Jadi mengembangkan bisnisnya, besok datang dari Kemenko Perekonomian, gitu ya. Mereka membawa tim untuk bisa mengeksplor lebih jauh. Hari ini pun saya juga datang untuk mengeksplor sebenarnya bisnis model dari Yance seperti apa. Nanti kita bisa diskusikan. Dan ini bertahap akan ada datang juga tim gitu ya. Sehingga nanti bisa menemukan satu bisnis model yang pas, mengingat bahwa harapannya adalah Yance ini bisa besar. Kalau besar itu akan sebesar apa dan bagaimana caranya. Kalau kita terjun ke bisnis, kita tidak boleh tergantung apakah pemerintah mendukung atau tidak. Jadi ya kita jalan, dan kami akan mendukung tenaga ahli untuk bisa mengembangkan bisnis mereka, mengembangkan jaringan mereka, menghubungkan dengan pasar. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi realnya adalah itu. Sahabat sekalian, demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.